Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada dalam pekan kelima Prapaskah. Rasa Jumat Agung semakin terasa bagi kita semua, yang mengungkapkan kegelisahan, perkembangan pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi makin kelihatan. Maka melalui sabda Tuhan yang hari ini diwartakan oleh gereja, kita mencoba menyimak dan merenungkan pesan-pesan Tuhan melalui kedua bacaan hari ini. Yang pertama, kita merenungkan suka duka sebagai seorang nabi. Nabi tidak harus hidupnya ekstrim, tetapi paling tidak bahwa kehidupan kita itu selaras dengan kehendak Allah. Menjadi seorang nabi tidak selalu tanda petik manis, enak. Karena nyatanya seringkali mengundang kritik, dicaci maki, bahkan kehilangan sahabat, termasuk sering mendapat ancaman kematian, seperti dalam kitab Nabi Yeremia bacaan pertama tadi. Menjadi seorang nabi tidak terlepas dari perasaan dan pengalaman manusiawi. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada putus asa, bahkan gentar dan cemas juga selalu menyertai hati terkecil dan terdalam. Coba kalau kita berbuat baik di tengah-tengah komunitas kita,
pasti juga ada orang yang mencibir, "Alah sok suci," kan gitu. Betapa hidup kita senantiasa dinilai oleh orang. Dan kalau cocok dengan diri kita, maka pujianlah yang kita dapatkan. Tetapi kalau itu tidak berkenan, maka cibiranlah yang kita akan terima. Tapi itu wajar, manusiawi. Maka tidak heran ketika Nabi Yeremia pun berpikir bahwa kesulitan melanda dirinya, maka dia ingin meninggalkan tugasnya sebagai nabi. Bukankah dalam kehidupan menggereja sendiri, kita seringkali juga mengalami betapa dipilihnya sebagai pengurus gereja, ada saja tantangan yang membuat kita jengkel, gelisah, bahkan ingin menyerahkan saja tugas-tugas kepada orang-orang yang selalu mencibir. Masih banyak contoh lain ketika kita sungguh-sungguh mau hidup benar, mau hidup baik, ternyata ada orang yang juga tidak suka kepada kita. Dalam hal ini menimbulkan krisis. Dalam krisis yang menyedihkan seperti itu, yang juga dialami oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, Yeremia mengakui bahwa firman Allah itu seperti api dalam tulangnya, sehingga dia tidak dapat menahannya. Namun demikian, Yeremia tahu dan yakin bahwa setia bersamanya dan tetap menyertai Allah tidak meninggalkan dirinya sebagai nabi. Yeremia yakin kalau para musuhnya tanda petik tidak akan menang melawan Allah yang dia agungkan. Dengan keyakinan penuh, Nabi bersandar pada Allah sehingga akan selalu menang atas musuh yang menganiaya. Dia yakin Allah yang mengutus, Allah pula yang akan mengurus. Maka dia tidak takut untuk terus berbakti sebagai nabi. Yang kedua, seperti Nabi Yeremia juga, Yesus pun ternyata dibenci, dimusuhi, dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Alasannya, Yesus dituduh menghujat Allah karena dianggap sudah keterlaluan dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal relasi pribadi Yesus dengan Bapanya sebagai satu kesatuan ilahi itu tak akan pernah bisa dipisahkan. Akan tetapi akhirnya semua tersibak bahwa alasan-alasan pokok orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berhadapan dengan Yesus yang sebenarnya adalah alasan keagamaan politis. Betapa indahnya ketika kita di Indonesia ini beragam agama. Pada saat ini bersamaan Gereja Katolik menjalankan puasanya. Saudara-saudara Muslim juga puasa. Kan sebetulnya menciptakan keheningan batin yang bisa serasi, selaras. Tapi ya apa boleh buat, seringkali kita masih mendengar ungkapan bahwa agama kamilah yang paling baik. Lalu ketika kita diajak hening, menjadi pening karena di sudut kiri, kanan, depan, belakang suara toa berkumandang membisingkan telinga. Dan akhirnya kita mulai mengumpat dan tidak merasa nyaman lagi sebagai orang beragama. Padahal ketika orang menganggap agamanya itu yang paling benar, maka ada perseteruan karena agama lain dianggap tidak baik, tidak benar. Padahal agama adalah jalan menuju kesempurnaan hidup setiap manusia berjumpa dengan Allahnya. Nah, karena sudah dipolitisir, maka Yesus pun
menjadi hambatan bagi orang-orang yang mempolitisir agama. Karena Yesus mau dibunuh, maka Yesus pun luput dari tangan mereka. Hal yang konkret dan realistis untuk kita renungkan bersama dalam konteks ini adalah mengapa dengan alasan keagamaan orang seringkali bermusuhan dengan saudaranya. Tadi dalam Misa Requiem, ternyata saudaranya Suster Rosalia almarhum itu adalah saudara-saudara Muslim. Betapa indahnya ketika melihat mereka bisa bersatu, bersaudara, semua berjalan dengan baik. Lihat betapa Tuhan juga hadir pada tiap-tiap pribadi yang menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini menolong kita untuk sampai pada kesempurnaan hidup tanpa membeda-bedakan orang meskipun agama berbeda, tetapi kita satu tujuan menuju kesempurnaan hidup dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.